kita udah gerak-gerak di awal ya Kak, untuk menyemangati adik-adik, memuji Tuhan sambil berolahraga. Ya, Kakak mau sapa dulu. Horas! Horas, horas, horas. Sekolah minggu, sukacita, damai sejahtera, siap memuji Tuhan. Ya, semua sudah siap ya Kak ya? Dan kali ini diiringi oleh pemusik kita seperti biasa, Amang Sintua Pratomo Simanjunta dan kakak-kakak yang cantik. Kali ini kakak punya diri sendiri ya, Kakak Riyama dan Kakak Nova. Kita bersama-sama kembali akan memandu dalam ibadah sekolah minggu HKBP Makassar. Baik adik-adik, kali ini juga kita akan dilayani oleh Inang Sintua, Nyonya Simanjunta Purun Tampu Bolon. iya, dan akan dibawakan firman Tuhan oleh Inang Diakones tercinta, Inang Diakones Elvina Sinaga. Ya, baik adik-adik, sekarang tenangkan diri, fokus. Kita siap untuk mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kita. Kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Lagunya Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami menghayati jalan penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus hingga mati di kayu salib membebaskan kami. Demi luka-luka Kristus, tolonglah kami agar menyadari dosa-dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami. Namun sebaliknya, kuatkanlah kami memenangkan kehendak baik yang Kau tanamkan di hati kami sewaktu menciptakan kami. Dalam Kristus, amin. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah yang diambil pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat Allah, hukum yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya Kak, sekarang kita akan mendengarkan kolaborasi persembahan pujian dari anak-anak wilayah 6 dan guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Lukas 22 ayat 61b. Mari kita mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Lukas 22 ayat 61b. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imanani duknai tu ibana andorang somartata huwak manukian non nunga tolu hali aku suada honanmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imanani duknai tu ibana andorang somartata huwak manukian non nunga tolu hali aku suada honanmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana ni doknai tu ibana andorang somartata huwak manuki anon nunga tolu hali aku soada honon. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana ni dokna tu ibana andorang somartata huwak manuki anon nunga tolu hali ahu so ada hononmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana indokna tu ibana andorang soma martata huwak manuki anon nunga tolu hali ahu so udah hononmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana ni dokna itu ibana andorang somartata huwak manuki anon nunga tolu haliyau soada hononmu. Amin. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana ni dokna itu ibana andorang somartata huwak manuki anon uma tolu hari aku soada hononmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana indokna tu ibana andorang somartata huwak manuki anon nunga tolu hali au soada hononmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imana hidupna tu ibana andorang somartata huwak manuki anon nunga tolu hali au soada hononmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imanani doknai tu ibana andorang somartata huwak manuk anon nunga tolu hali au soada hononmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imanani
hali au suada ulunmu. Gabe diingot si Petrus mahatani Tuhani imanani doknai tu ibana andorang somat tatahuak manuki anon nunga tolu hali hau suadan honanmu amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita puji Tuhan kembali lewat pujian dengan judul Karya terbesar. Kasih yang berikan
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita yang berada di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu untuk minggu ini. Iya, pengumuman kita yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 22 sampai dengan 28 Maret 2021. Di antaranya Ada Marsa Pusunggu, Halason Situmeang. Dan buat adik-adik yang mungkin namanya belum disebutkan, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun semua yang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Ya, baik, untuk pengumuman selanjutnya Kak. ayat hafalan. Nah, untuk minggu ini khusus Horong 3 terambil dari Matius 27 ayat 20 sia. Ya, bagaimana Kakak Emma? Matius 27 ayat 20 sia. Ya, kirim videonya ke WA Horong 3 paling lambat Hari Rabu jam 10 malam. Ya, selanjutnya kita tetap mengingatkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan di air mengalir ya, dan pakai sabun ya Kak ya. Kemudian pakai masker kalau keluar rumah. memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian kita harus menjaga jarak. Kemudian Menghindari kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa adik-adik, makan makanan yang bergizi sebanyak mungkin ya, agar tubuh kita kuat. Dan di atas semuanya itu jangan lupa berdoa. Baik, itu aja pengumuman kita untuk hari ini. Mari kita angkat kembali pujian kita. Judulnya Kepala yang Berdarah. Aku
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau dari segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Terkhusus juga Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan boleh memberikan sukacita, kesehatan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh beribadah. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan selalu hadir, yang memberikan sukacita, yang mengajari kami untuk senantiasa merindukan persekutuan dengan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh bersukacita dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa kami dalam nama Yesus, kami bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, di Minggu Palmarum yang berbahagia ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita buka. Saya rasa adik-adik sudah sediakan Alkitabnya di rumah ya, di mejanya atau di dekatnya. Nah, kita buka di kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 27 sampai ayat 31. Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Inang akan bacakan, adik-adik boleh ikuti di rumah ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Iya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang Inang kasihi, hari ini adalah hari Minggu Palmarum. Siapa yang masih ingat ya, kalau Minggu Palmarum kita biasanya bernyanyi, kemudian kita boleh melambaikan atau semua ditugaskan untuk membawa daun palma ya. Kita mengatakan Hosiana yang datang, Raja Daud, Hosiana. Ini ceritanya bisa kita ulang kembali ketika Yesus memasuki Yerusalem. Dia kemudian dinaikkan di atas keledai dan semua orang membuka ataupun membuat pakaiannya, jubahnya di tanah dan mengeluk-ngelukkan nama Tuhan, Hosiana. Adik-adik sekolah minggu, hari ini, minggu ini adalah Minggu Palmarum, di mana nanti ketika Minggu Palmarum Yesus dieluk-elukkan sebagai Raja. Kemudian kita akan memasuki nanti Selasa nanti, atau ini kan minggu-minggu Pasion, nanti hari Rabu, Rabu Abu, Kamis Putih, dan kemudian nanti Jumat Agung. Bagaimana kita nanti memasuki ketika Tuhan Yesus akan disalibkan mati untuk kita, yang akan kita peringati hari Jumat yang akan datang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa Yesus dieluk-elukkan? Karena Yesus itu adalah Raja bagi kita, Raja bagimu, yang menyelamatkan kita. Sekalipun orang-orang yang pada saat itu mengatakan Hosiana, mereka melambaikan daun palma, meletakkan jubahnya, meletakkan pakaiannya, mereka mengatakan inilah Raja, padahal mereka yang nanti akan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi di sini boleh kita pelajari bagaimana besarnya kasih Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Adik-adik sekolah minggu, hari ini di Minggu Palmarum ini kita bercerita, tadi Inang sudah bacakan tentang Yesus diolok-olokkan. Tahu tidak, serdadu-serdadu yang datang mengiring Tuhan Yesus itu amat banyak. Bisa diperkirakan 600 orang. Nah, ketika mereka membawa Tuhan Yesus ingin memasuki pengadilan ini, ketika Pilatus mengatakan, siapa? Yesus kah atau Barabas? Banyak orang mengatakan, Yesus, salibkan dia. Dan kemudian mereka menghukum, memberikan hukuman yang amat berat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika diserahkan kepada serdadu, serdadu itu seperti kegirangan membawa Tuhan Yesus menyiksa. Mungkin adik-adik sekolah minggu sudah pernah menonton
film Tuhan Yesus ya, sedih ya. Pasti ada yang menangis, mengatakan kenapa begitu sakitnya, begitu mengerikan penyiksaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tahu adik-adik sekolah minggu, tidak ada hukuman yang amat paling berat di dunia ini sama yang seperti dirasakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka berkumpul mengelilingi Yesus. Coba kalau contohnya inang di sini dikumpulkan dengan di sekeliling inang ada tentara mengolok-olokkan, mengejek inang. Nah, pastikan kita akan merasa takut, kita akan merasa sedih, dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu dikenakan jubah ungu. Jubah ungu ini adalah lambang yang hanya dipakai oleh raja. Jubah ungu ini adalah jubah yang amat mahal. Tidak semua orang bisa memakainya. Tapi mengapa mereka mengenakan kepada Tuhan Yesus? Memang mereka mengatakan salam hei Raja Yahudi. Tapi mereka mengatakan Yesus orang Yahudi, Raja orang Yahudi. Tapi mengapa mereka mengejek Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik sekolah minggu, jubah yang dikenakan kepada Tuhan Yesus ini adalah ejekan. Mereka mengatakan, pantaskah ini menjadi Raja orang Yahudi? Namun kalau kita lihat, mereka tetap mengenakan jubah itu. Ternyata jubah ini, jubah ungu ini merupakan lambang daripada penderitaan. Coba lihat, minggu-minggu Passion ini tutup altar kita warna ungu. Iya. Kenapa warna ungu? Disinilah kita melihat memasuki minggu-minggu Passion, mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Jubah yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu adalah lambang penderitaan dia sampai dia ke kayu salib. Jubah ungu ini juga merupakan, sekalipun itu adalah jubah yang mahal, jubah yang dipakai oleh raja, tapi Yesus dikenakan itu hanya diejek. Nah, pakai ini, kemudian mereka meludahinya. Wah, kalau contohnya kita diludahi pasti kita marah. Enak sekali kau rendahkan aku, kau ludahin aku ya, tumbuk kau gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tidak, dia tidak membalaskannya. Dan ada lagi yang lebih amat sakit adik-adik sekolah minggu. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Wah, mahkota duri, kita lambangkan saja ini mahkota duri ya. Waduh. Nah, kalau nanti kena inang topinya lecet ya, atau apa jatuh. Kalau dipakai ini, kita bayangkan ini dibuat kakak guru sekolah minggu ya, keterampilannya. Mahkota duri ini. Berarti mahkota duri yang diayam ini diambil dari padang rumput. Artinya mahkota duri yang memang tidak berguna, tapi berduri, disematkan di kepala Tuhan Yesus. Tahu tidak? Kalau masih longgar, masih enak. Tapi ini ukuran yang diberikan mahkota duri ini yang akan disematkan kepada Tuhan Yesus ini amatlah sempit. Maka ketika dimasukkan ke kepala Tuhan Yesus, dipaksa, kemudian berdarah. Yesus itu kesakitan. Siapa yang bisa tahan? Pasti kita kalau dibuat mahkota duri berduri semua, dibuat ke kepala kita, pasti kita menangis. Pasti kita, aduh sakit sekali. Ini adalah kalau kita lihat, tadi Inang katakan, yang dianyam mahkota duri itu merupakan artinya mahkota duri, rumput yang berduri itu, sebenarnya itu tidak berguna. Tapi karena dia berduri, dianggap ini cocok, pantas dikenakan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik kita lihat apakah sebenarnya lambang daripada mahkota duri? Kalau kita lihat di sini dikatakan mahkota duri yang dianyam dari rumput berduri ini adalah lambang daripada kemiskinan. Kemiskinan, baik dosa kita, baik segala apa yang kita lakukan, itu disematkan kepada Tuhan Yesus di kepalanya. Kenapa inang tidak terbuat dari emas? Kenapa inang tidak seperti mahkota yang dilakukan ataupun yang dikenakan oleh raja-raja seperti yang lainnya? Inilah yang boleh kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menderita. Dia merasakan segala kepahitan. Dia dicambuk, dia diludahi, dia diolok-olokkan. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi dikatakan, salam hai Raja orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan salam hai Raja orang Yahudi, tapi mereka langsung mengambil buluh dan memukulkannya kepala Tuhan Yesus. Kemudian mereka meludahinya. Dan kemudian apa lagi yang terjadi?
mereka mengolok-olokkan dia dan menanggalkan jubahnya itu daripadanya. Ditanggalkan lagi tadi jubah ungu itu, kemudian dikenakan lagi. Sungguh amat mengerikan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, inilah kita lihat pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya Dia. Penderitaan, hukuman yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya jauh lebih berarti, jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan sekarang. Apa sebenarnya yang dirasakan oleh anak sekolah minggu? Kalau Inang tanya, oh bisa saja adik-adik sekolah minggu sudah mulai bosan di sekolah, belajar dari rumah, tidak di sekolah. Sudah mulai bosan hanya di rumah kita beribadah. Sudah mulai bosan karena tidak bisa berjalan-jalan, pergi ke tempat yang contohnya pergi ke mall, jalan-jalan. Kamu sudah mulai bosan. Coba kita bayangkan, itu mungkin membuat kita menjadi menggerutu. Kita selalu marah-marah, kenapa terus begini, di rumah terus, mungkin kita menggerutu sama mama, sama bapak. Nah, coba kita lihat apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menggerutu. Dia tetap sabar. Dia tetap memikul, menjalani hukuman yang telah yang diberikan kepadanya. Adakah Tuhan Yesus contohnya melawan para serdadu, para tentara yang menghukum, mengolok-olokkan dia? Dia tidak diam. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kepada kita sukacita, mengangkat anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang adik-adik janganlah mengeluh. Bilanglah, oh yang dirasakan Tuhan Yesus jauh lebih berat daripada apa yang kurasakan. Memang sekarang zaman corona membuat saya harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tidak bisa pergi jauh-jauh dalam kerumunan, jalan-jalan seperti dulu-dulu. Ya mungkin ini berat, tapi lebih berat ternyata yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya betul. Kalau contohnya adik-adik sekolah minggu terus belajar, bosan. Coba ingat, apakah Tuhan Yesus mengatakan, saya bosan, saya tidak mau seperti ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia jalani semua sampai dia di kayu salib. Akhirnya apa? Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menang melawan penderitaan, dia mati, kemudian bangkit. Lihatlah apa yang dia dapatkan. Tuhan Yesus, Allah mengangkat dia menjadi jalan keselamatan. Allah mengangkat dia menjadi juru selamat kita. Nah, begitu juga adik-adik sekolah minggu. Yang mau Inang katakan di sini, tidak ada keberhasilan itu harus dengan jalan instan, tidak ada. Semua harus mau ditempah, mau berjuang, mau menderita, sekalipun sakit-sakit tidak apa-apa. Tapi kalau itu membuat kita menjadi bersuka cita, menjadi berhasil, menjadi kita menang, itu akan membuat kita jauh lebih baik. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa tadi yang perjalanan yang dia rasakan? Tadi Inang sudah cerita, ketika orang mengeluk-ngelukkan dia, mengatakan, Hosianna, datanglah Raja Daud. Dia dieluk-elukkan, banyak orang memuja-muja dia. Tetapi akhirnya banyak orang mengatakan salibkan dia. Tapi Tuhan jalani semua. Dia mau menderita, dia terima segala hukuman, cambukan, diludahi, bahkan juga dia diolok-olok, dia terima semua. Karena apa? Karena itu adalah janji yang ia genapi, yang harus dia lakukan bagi kita. Maka adik-adik sekolah minggu, belajarlah seperti Tuhan Yesus setia. Belajarlah seperti Tuhan Yesus taat. Belajarlah seperti Tuhan Yesus yang tidak membalaskan kejahatan terhadap apa yang dia terima dari serdadu-serdadu yang mengolok-olokkan dia. Belajarlah juga bersyukur. Lihatlah, penderitaan Tuhan Yesus itu amatlah sakit. Hukuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus, hukuman salib itu, pada zamannya itu adalah hukuman yang paling berat. Hukuman salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan yang paling ngeri. Itulah yang diberikan kepada Tuhan Yesus.
Jadi makanya orang yang terhukum, yang disalibkan itu harus membawa salibnya. Tuhan Yesus itu membawa salib kan? Dia membawa salibnya, itu berat sekali itu salibnya. Kemudian diejeki, dilempari. Itulah hukuman yang terberat pada zaman Tuhan Yesus. Nah, dan kita lihat pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus melakukan kejahatan? Dia membunuh? Tidak. Apakah dia mencuri, merampok? Berbohongkah Tuhan Yesus? Tidak, dia tidak berdosa. Tapi kenapa dia dihukum? Karena dosa kita, karena dosa adik-adik, karena dosa inang, dosa kita semua. Maka sekarang adik-adik sekolah minggu, mari katakan, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Tuhan Yesus, saya mau agar Tuhan Yesus menuntun saya agar saya tidak lagi berbohong, tidak lagi mencuri, tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi berantam. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Tuhan sudah mau memikul dosa saya. Maka ingatlah adik-adik, kalau kita mau tidak mengulangi kesalahan lagi, di situ kita boleh melihat bahwa besarnya kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Maka sekarang sebelum Inang menutup, selamat hari Minggu Palmarum, selamat menyambut kedatangan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebentar kita akan nanti hari Jumat akan memperingati hari kematiannya. Mari kita bersyukur besarnya keselamatan diberikan Tuhan Yesus bagi saya. Saya selamat, adik-adik sekolah minggu selamat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas karyanya yang terbesar yang diberikan kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan melalui Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Dia telah mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Dia menjadi Tuhan kami yang menderita karena dosa kami. Dia diolok-olokkan, Dia dihina, Dia diludahi, Dia dicambuk dan menerima hukuman penyalipan. Semua itu hanya karena dosa kami ya Tuhan. Melalui karya yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang mati buat kami, maka kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maka dosa kami diampuni, maka kami menerima keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang turut akan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang bersyukur. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang berhenti untuk bersungut-sungut. Namun kami menjadi anak-anak yang taat, yang setia sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang maha baik. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, agar kami melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang berulang tahun. Berkatilah Tuhan, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa buat teman-teman kami, bila mana Tuhan dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, yang memberikan kepada mereka sukacita, agar kiranya juga mereka boleh sembuh Tuhan dari sakitnya. Kami juga berdoa Tuhan buat kami seluruh anak-anak sekolah minggu yang masih belajar dari rumah, yang masih beribadah dari rumah. Berikan kami sukacita, tuntun kami ya Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap belajar dengan tekun, tetap bersukacita. Kami percaya situasi ini sebentar akan berlalu dan kami kembali dapat beribadah di gereja kami. Kami dapat bersekolah di sekolah kami. Maka ajarilah kami ya Tuhan, agar tetap bersukacita, agar kami juga setia terhadap situasi yang boleh kami jalani pada saat ini. Terima kasih Bapa yang maha baik. Ampuni dosa kami, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang sangat luar biasa ya Kak ya, telah dibawakan oleh Inang Diakones. Nah saat ini kita akan memberikan tugas untuk adik-adik. Namun sebelumnya kita mau lihat dulu Ya, tugasan minggu lalu tentang membuat origami ayam. Kita saksikan melalui video berikut ini.
ini mahkota bohongan, mahkota duri bohongan. Nah coba bayangin adik-adik, kalau dulu Tuhan Yesus itu durinya duri beneran ya Kak ya, dijadiin mahkota ke kepala Yesus, ditaruh di kepala Yesus, wah sampai berdarah ya Kak ya. Nah sebagai tugas kita untuk minggu ini, adik-adik kita tugaskan untuk membuat Kawat berduri. mahkota duri. Adik-adik boleh membuat mahkota duri dari bahan apapun yang ada di rumah, silakan dibuat, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA orang masing-masing. Nanti di fotonya itu dengan mengenakan mahkota duri yang sudah dibuat ya. Kirim ke WA orang masing-masing paling lama hari Rabu jam 10 malam. iya, contohnya ini ya, adik-adik boleh sekreatif mungkin ya Kak ya, untuk membuat kreativitasnya. Baik, saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita, kolektor kita, sambil mengangkat pujian. Judulnya Tangakku Nametme. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Kita bernyanyi bersama Yesus.